Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Mary. Sebelumnya Bismillah. Robi sori sodri wa yassirli amri wal hudatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah, terima kasih banyak Ibu Nova atas kesempatannya memberikan pada saya untuk berbagi seri pengalaman kami mengajar PPJ selama lebih kurang 1,5 bulan ini. Di sini kami akan perkenalkan dulu, saya Mary Merina Herawati. Ya. Saya mengajar di kelas 1 SD di SDIT Ikro 2 Kota Bengkulu. Kemudian puji syukur kita panjatkan kepada Rasulullah SAW dan salawat dan salam kita junjukkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW. Baiklah, untuk sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk Pak Johan, Pak Edi, Pak Muzanib, dan Ibu Yulia serta Ibu Nova. Lanjut, ini saya PPJ kami di SDT 2, terutama di kelas 1, yang saya kegiatan pelaksanaan kami itu latar belakang kita beberapa bulan ini, lebih kurang 1,5 bulan ini, kita melakukan pembelajaran jarak jauh yang awal mulanya kita semuanya tidak punya perencanaan sama sekali, tahu-tahu kita langsung diinformasikan libur. Nah, dengan keadaan seperti itu, kami awal mulanya para guru melakukan PPJ-nya itu melakukan melalui grup WA kelas. Ini dengan kerjasama dengan orang tua di rumah. Nah, kemudian untuk berikutnya kami berencana dulu lagi belajar, kemudian kami menggunakan Google Form. Nah, di mana ini kita menggunakan Google Form dengan menggunakan grup WA, kita bekerja sama dengan orang tua karena partisipasi orang tua rumah sangat kita butuhkan karena kita ini jenjang SD. Jenjang SD di mana murid-murid SD masih perlu bimbingan orang-orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tuanya masing-masing di rumah. Kemudian lanjut Bu Nova. Dan di proses pembelajaran kita dimulai dari guru, kita ada 3 yang menjadi PPJ kita, target kita. Yang pertama itu tentang laporan pembelajaran akademik, kemudian laporan pembelajaran laporan ibadah, kemudian laporan karakter mandiri siswa. Nah, ini awalnya kita share ke grup kelas, kemudian itu masih sederhana sekali awal pertama kemarin. Awal sederhana sekali, guru memberikan tugas melalui grup kelas, kami memakai buku elektronik, kemudian di-share ke wali murid, kemudian guru juga memberikan rangkuman materi yang akan diajarkan, minta bantuan ke wali murid, kemudian wali murid mempelajari materi tersebut, baru diajarkan ke siswa. Nah, kemudian untuk laporannya juga ini melalui video, melalui rekaman suara, dan melalui foto. Itu awal kita kemarin. Kemudian berjalan beberapa minggu kemudian kita memulai proses pembelajaran lagi. Kita menggunakan ini Google Form. Kemudian ini siswa dari pembelajaran materinya, kemudian pembelajaran akademik materinya, kemudian laporan ibadah, kemudian laporan mandiri, itu kita sudah menggunakan ini Google Form. Nah, itu juga siswa kita masih perlu bantuan dari orang tua. Kemudian sudah itu
siswa mengupload tugasnya, dikirim. Kemudian guru mengecek hasil dari pekerjaan siswa. Nah, dari guru mengecek itu kita kembali lagi ke grup kelas. Guru mengecek siapa-siapa dari nilai atau laporan anak-anak kita yang belum masuk. Kemudian guru menginformasikan juga, mengingatkan lagi ke wali murid bahwa anak-anak kita ada yang belum melaporkan laporan karakter mandirinya, laporan ibadahnya dengan laporan akademik pembelajarannya. Lanjut Ibu Nova. Kemudian ini dokumentasi pembelajaran kami. Yang pertama itu pembelajaran laporan ibadah, anak-anak masih tetap ngaji. Kemudian itu anak-anak menyelesaikan tugasnya. Kemudian ini yang kemarin ada laporan tentang yang anak-anak memberikan tugas tidak secara akademik, ada pembiasaan. Kami suruh mereka tugas mereka yaitu membuat ini tanggapan bagaimana cara kita bebas dari COVID-19. Lanjut Ibu Nova. Lanjut Ibu Nova. Oke. Ini pembelajaran karakter mandiri kita. Kemudian kendala dan solusi. Pembelajaran karakter itu foto dokumentasinya. Kemudian kendala dan solusi kita. Ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam pembelajaran PP ini. Yang pertama keterbatasan sarana, kemudian perangkat komputasi, teknologi informasi dan koneksi internet. Yang kedua yaitu kuota. Yang ketiganya itu kurangnya interaksi. Nah, kurangnya interaksi ini gurunya harus mengecek ke grup dan dalam laporan siswa itu ke wali murid, mengingatkan terus wali murid kita supaya anak-anak kita laporannya masuk. Kemudian yang keempat ini pengalaman baru yang tidak mudah ya, karena pengalaman baru tanpa perencanaan awal semuanya langsung tiba-tiba, mau tidak mau kami di SDIT Krok 2 harus melaksanakannya. Kemudian solusinya yang pertama kita ada dua. Yang pertama itu anak-anak kita ada jadwal pembelajaran di TVRI, kemudian yang keduanya kita ada homeschooling di RBTV dan maupun di BTV. Lanjut Ibu Nova. Kemudian evaluasi, ada 3 evaluasi yang perlu kami inikan lagi. Yang pertama, perlunya fasilitas dari pemerintah mengenai jaringan internet. Nah, yang tadi aja kami pribadi tadi susah masuk. Yang kedua, kemampuan guru menguasai IT. Itu perlu banyak belajar. Kita perlu banyak belajar. Yang kemudian 3, peran orang tua. Di mana peran orang tua kita di sini, kita walaupun anak-anak belajar di rumah, terkadang wali murid kita itu atau orang tua kita itu yang masih bekerja, mereka para anaknya di rumah, orang tuanya masih tetap bekerja, itu juga kendala kita. Yang lanjut Ibu Nova. Nah, tindak lanjut kita. Satu, memberikan alternatif media pembelajaran melalui rumah belajar, video pembelajaran melalui YouTube. Yang kedua, memastikan siswa dan orang tua dapat mengakses dan mereview materi pembelajaran. Yang ketiga, untuknya menambah skill guru tentang IT. Kemudian yang pertama ini membeli rumah belajar dan video pembelajaran YouTube karena keterbatasan kita, materi-materi yang dibuat teman-teman di sekolah itu masih kurang, jadi kita arahkan mereka itu ke wali murid itu untuk mencari melihat materi-materi pembelajaran itu bisa melalui rumah belajar maupun ke gitu.
Itu aja Ibu Nova. Lanjut Ibu Nova. Oke, itu aja penyampaian kami dari pengalaman belajar PPJ, sharing kita bersama. Kami membagi apa yang telah kami lakukan di SDIT Ikro 2. Ini itu aja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Bu Mary dulu, mungkin Ibu sudah mereka Bu, pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan siap untuk memberikan tanggapan Bu Mary? Ya, insya Allah siap. Sudah. Silakan Bu Mary memberikan tanggapannya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya catat ini dari pertanyaan dari Ibu Rasita, Kepala Sekolah, Ibu Rasita, Kepala Sekolah SD Negeri 16 Penarikan. Menarik ya, menarik. Pertanyaan pertama, bagaimana mengatasi siswa yang tidak punya HP? Yang kedua, bagaimana menghadapi sinyal yang kurang bagus? Tuh. Saya coba untuk yang jawaban yang pertama, bagaimana mengatasi siswa yang tidak punya HP? Ini kalau kami di sekolah, Bu, di SDIT Ikro 2, ya alhamdulillah semua wali murid kita, memang siswanya tidak punya HP, tapi alhamdulillah wali murid kita itu semuanya rata-rata sudah punya HP. Nah, kalau yang mengatasi siswa yang tidak punya HP, ini saya sharing aja, ini pernah kita pengalaman teman-teman yang Gupres yang berada di daerah terpencil, mereka melakukan pembelajaran ini, mereka mengadakan jadwal datang ke rumah-rumah siswanya. Itu ini kalau yang dilakukan teman-teman yang di daerah terpencil Gupres, memang mereka datang ke rumah dengan memberikan jadwal, kemudian mereka memberikan materi datang ke rumah, kemudian mereka sudah memberikan materi itu, siswa mengerjakan tugasnya, kemudian ada jadwal siswa dan orang tua mengantarkan ke sekolah, ada jadwal siswa orang tua mengantarkan tugas siswa ke sekolah. Jadi ada jadwal juga guru ke sekolah mengambil tugas-tugas siswa. Nah, itu yang dilakukan teman-teman kita yang di daerah terpencil. Nah, kemudian ini bagaimana kalau menghadapi sinyal yang kurang bagus? Menghadapi sinyal yang kurang bagus ini, kalau kita menggunakan WA atau forum ini, forum pakai Google Form, ini kita mengecek hasil laporan siswa itu ada tidak langsung satu hari ini dikumpulkan, langsung dikoreksi, langsung diinformasikan ke sama wali murid, tidak Bu. Kita ada jedanya, ada waktunya, ada waktu, misalnya pagi kita memberikan tugas atau berikan tugas atau materi kepada wali murid. Nanti kalau kami biasanya ini dengan wali murid itu kita ada kesepakatan sama wali murid, kita tunggu paling lambat itu seperti jam pukul 21.00 malam. Nah dari situ nanti kita pantau kalau ada laporan anak-anak kita yang tidak masuk, kita japri atau kita informasikan ke grup kelas, kita sampaikan kepada wali murid nama-nama anak-anak kita ini belum masuk. Nah, yang itu juga kita masih juga menunggu sampai hari besoknya, sampai betul-betul nilai anak-anak kita masuk. Tapi ya itu Bu, perlu kita sebagai guru kita sering-sering mengecek tugas atau laporan anak-anak kita itu masuk sampai semua siswa mengumpulkan tugasnya. Ya, begitu yang kami lakukan. Mungkin itu aja. Ini jawaban dari kami untuk Ibu Rasita, Kepala Sekolah SD Negeri 16 Penarikan Kabupaten Bengkulu Utara ya. Itu udah Bu ya. Ya. Ini itu aja Bu,
eh, Bu Rasita mau Korea. Dari misi dari Bengkulu, dari Muko-Muko, Bu Rasita. ada mau Oh iya, saya dari Jepang, Jawa Tengah, Kota Ukir. ya. Untuk sebagai sharing untuk dana BOS selama COVID ini, SD kami menganggarkan kuota untuk para guru dan para siswa. Karena anggaran BOS itu memang harus dipergunakan pada saat yang seperti ini. Yang menjadi pertanyaan yaitu mengenai sebagai guru Pemdas, bagaimana untuk memprogramkan selama pembelajaran COVID ini, serta bagaimana untuk penugasannya. Terima kasih Bu Mary untuk jawabannya. Terima kasih. Baik, Pak Miko, Wah, jauh ini dari Jawa Tengah. Ya Bu. Pertanyaannya ditujukan ke Ibu Mary ya Pak ya? Iya, terima kasih. Mungkin Bu Mary sudah bisa di-copy pertanyaannya, silakan dijawab, diberikan tanggapan Bu Mary. Oke. Karena saya akan mencoba menanggapi dari pertanyaan Pak Miko dari Jepara, Jawa Tengah. Jauh ya Pak. Bagaimana memberikan tugasnya Pak, atau bentuk tugasnya Pak? Ya, kemudian untuk pengumpulannya bagaimana Bu? Pengumpulannya? Ya, laporannya. Laporannya. Oh iya. Untuk pemberian tugasnya Pak, kami menggunakan Google Form. Di situ ada kalau untuk yang materi pembelajaran atau yang ke pembelajaran akademiknya, kami di situ memberikan ini, ada soalnya di situ Pak. Siswa langsung mengerjakan di situ. Nah kemudian kemudian ada untuk lapor ibadah kita juga kita menggunakan Google Form juga. Nah, di situ ada laporan setiap hari laporannya. Kalau awal-awal kemarin kita laporan ibadahnya sholat 5 waktu, duha, murojaah atau menghafal surat pendek, mereka mengaji. Nah, sekarang ini bulan Ramadan ini kita tambah soal ini tarawih dengan sholat puasa. Kalau untuk laporan karakter mandirinya, Pak, kita juga menggunakan Google Form juga. Di situ karakter mandiri kita yang anak-anak lakukan ada salah satu contohnya, misalnya mereka menyapu, menyuci piring, karakter-karakter yang biasa mereka lakukan tanpa membebani mereka di rumah, membantu orang tuanya, kemudian angkat jemuran. Kalau kita di sini angkat jemuran, tutup jendela, yang biasanya ringan lah yang dilakukan anak kelas 1. Nah, di situ ya memang untuk pengisiannya kita masih minta bantuan wali murid kita yang mengisi, bukan anak-anak kita. Kalau untuk yang karakter laporan ibadah dengan karakter mandiri. Oke. Nah, untuk pengumpulannya kita mengeceknya itu dari awal kita sudah memberikan kesepakatan dengan wali murid, kita tunggu sampai pukul 21 malam gitu. Nah, kemudian kita mengecek apabila ada beberapa nama anak-anak kita yang tidak masuk gitu, kita langsung chat wali murid melalui grup WA tadi. Itu Pak kami prosesnya. Untuk penilaian untuk kenaikan kelas berarti nanti dilakukan karena pencapaian kurikulum kan tidak bisa 100%. Bagaimana untuk respon itu? Nah, kalau untuk yang penilaian kenaikan kelas, ya kita belum ada dari pihak kurikulum Pak, juga belum ada informasi juga dari pihak sekolah. Yang jelas kita sekarang ini memberikan pembelajaran jarak jauh ke anak-anak ini yang tidak membebankan mereka. Nah, kemudian ya kita juga untuk laporan kita ini Pak, setiap satu
pembelajaran yang kita lakukan melalui Google Form ini 1 hari, itu besoknya kita kalau sudah laporan-laporan anak-anak kita itu sudah terkumpul, kita langsung laporkan juga ke bagian kurikulum. Langsung ke kurikulum, kemudian kurikulum langsung melapor ke kepala sekolah. Kepala sekolah langsung melapor ke yayasan. Jadi setiap pembelajaran yang kita lakukan itu langsung ada laporan-laporan ke pihak ke sekolah. Oke, ini ya, aja Pak yang bisa saya ini sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak Efri. Pak Efri mungkin mau nanya ke temennya ini. Raise hand ya. Mana Pak Efri-nya? Nyanyi Pak Efri. Silakan Pak Efri. Sudah dibuka tuh. Halo, Assalamualaikum. Nah. Pak Efri Devin. Sudah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya pertama alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bergabung di program Jari 4 ya, karena tertinggal terus beritanya. Terus yang selanjutnya adalah selamat Hari Pendidikan Nasional buat ibu semua, baik pendidik dan tenaga pendidikan, semua akademisi begitu. Mungkin kilas balik, jadi ya mendengar dari paparan Ibu Santi dan Ibu Mary, mungkin biasa atas kerja keras, dedikasi untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Namun mungkin menjadi catatan bersama, mungkin bukan telak juga untuk kita sebenarnya, mungkin secara pribadi ini argumen pribadi ya, jadi tidak bisa diceritakan secara umum. Ranjak dari semua hal yang telah kita lakukan selama ini sampai itu mungkin luar biasa, lebih dari pelajaran tatap muka mungkin ya. Ini banyak loh. Ternyata memang pembelajaran tatap muka itu jauh sangat luar biasa, memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan PJJ. Kami menilai di sini adalah karena kita topiknya itu Hari Pendidikan Nasional, jadi di sana ada Ki Hajar Dewantara yang dimana kita mungkin tahu nilai-nilai karakter dari anak-anak kita itu sangat kita inginkan ada dalam sanmari mereka. Kami berpikir bagaimana caranya kita menanamkan nilai-nilai karakter yang harus kita tanamkan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Karena memang kalau seandainya di sekolah kita itu ada pembiasaan itu terukurnya itu mungkin tidak secara 100% gitu nah Bapak Ibu ya. Nanti mungkin bisa disampaikan Bu Santi atau Bu Mary atau Ibu yang lain bagaimana caranya agar lebih efektif begitu naga. Mungkin upaya-upaya kita sudah ada selama ini, misalnya mungkin pembiasaan. Namun yang lebih real mungkin bagaimana nanti bisa kita pikirkan bersama di situ dan bisa kita ambil kesimpulan kira-kira strateginya bagaimana untuk ke depan. Soalnya kan PJJ itu berlanjut agak lama. Ya Bu? Ya. Itu bagaimana kita secara lebih efektif dapat melakukan penumbuhan karakter untuk peserta didik ya Pak. Suaranya Pak Efri agak kurang jelas soalnya. Iya. Iya. Intinya begitu, karena mau tidak mau tetap kita kilas baliknya dengan Ki Hajar Dewantara. Demikian mungkin, terima kasih. Mohon maaf kalau kurang jelas Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Efri. Kami sudah bisa mengambil kesimpulan. Menurut Pak Efri, sudah banyak upaya yang kita lakukan dalam rangka melakukan penumbuhan karakter untuk peserta didik kita. Sebelum kita tutup acara sesi ini, silakan. Oh ya, untuk teman-teman semuanya, seperti yang telah disampaikan narasumber dari Gupres jenjang SMP, SMK, dan SMA, sama seperti kita teruslah kita seorang guru memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya tanpa membeda-bedakan yang mana punya Android, yang mana yang tidak punya Android, yang mana punya kuota, yang mana tidak kuota, yang tidak punya kuota, dan mana yang punya kuota. Jadilah jadi guru yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya, dan apa ilmu-ilmu, materi-materi yang kita inginkan tersampaikan dengan anak-anak kita semuanya.
Ini saja, tetap semangat kita mengajar PPJ jarak jauh. Jangan lelah untuk berinovasi. Sepertinya kita masih terus banyak belajar dan memberikan pembelajaran yang baik untuk anak kita semua. Ini saja Pak Edi Jatmiko. Terima kasih.